Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul kebiasaan. Saudara-saudara, kalau selama ini kita mendengar hal orang kerasukan setan, maka pengertian kita mengenai hal itu adalah orang yang manifestasi dari kerasukan dalam bentuk bisa berteriak, menjerit, mata mendelik, mengamuk, hilang kesadaran sama sekali, layaknya orang gila. Tetapi Alkitab menunjukkan sesuatu yang berbeda, sebagaimana yang tertulis di dalam Injil Matius 16 ayat 21-28. Dalam perikop tersebut dijabarkan bagaimana orang yang kerasukan setan tidak harus bermanifestasi ekstrim seperti persepsi orang-orang selama ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga, Petrus menarik Yesus ke samping. Ya, artinya Petrus menarik Yesus untuk menjauhi orang-orang yang kepada mereka Tuhan Yesus berbicara. Dan Petrus menegur Yesus. Tegurannya seperti ini: Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ya, dari pernyataan ini timbul dua pesan. Yang pertama, seakan-akan Tuhan Yesus menyampaikan sesuatu yang salah, yang bukan berasal dari Allah. Dan yang kedua, Petrus menyatakan diri lebih benar, lebih pintar, lebih cakap, sehingga ia menegur Tuhan Yesus. Petrus yakin sekali apa yang dia lakukan itu benar. Ya, Petrus menggunakan nama Allah seakan-akan ia mewakili Allah untuk menegur Tuhan Yesus. Petrus yakin sekali apa yang dilakukan itu benar atas nama Allah. Tetapi apa reaksi Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi ternyata Petrus bukan memikirkan, ya, dalam pernyataan tadi itu Petrus bukan sedang memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi Petrus sedang memikirkan apa yang ada di dalam pikiran dirinya. Jadi apa yang ada di pikiran manusia. Apa yang dipikirkan Petrus itu adalah pikiran manusia dan bukan pikiran Allah. Pikiran tersebut menjadi batu sandungan atau menghambat, atau bisa menggagalkan rencana Allah. Padahal Petrus merasa bahwa dirinya benar-benar sepaham dengan Allah, bahwa apa yang dikatakan itu sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, iblis ada di dalam pikiran, di dalam ide, di dalam hasrat, ya, dan ada di dalam keinginan Petrus. Karena seperti murid-murid lain, Petrus menginginkan agar Yesus menjadi raja seperti Herodes. Raja versi manusia, juru selamat versi manusia, juru selamat politis yang membebaskan bangsa Israel dari kekejaman dan kekuasaan Romawi. Padahal Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk itu. Memang dia raja, tetapi raja versi Allah. Dia adalah juru selamat, tetapi juru selamat versi Allah. Ya, membebaskan manusia dari belenggu dosa. Dia memang juru selamat dunia, tetapi bukan juru selamat duniawi. Sama seperti ketika suatu hari ada seorang berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, suruh saudaraku supaya dia berbagi warisan dengan aku." Ya, hal tersebut diungkapkan di dalam Lukas 12 ayat 13. Yesus berkata, "Siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Apakah Yesus bukan hakim? Mengapa dia menolak? Jelas dia adalah hakim. Semua kita akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus.
ya, tetapi bukan hakim versi manusia, melainkan hakim versi Allah. 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bicara soal versi ini memang tidak sederhana, ya. Banyak orang memiliki konsep, asumsi yang salah tentang Allah. Jika konsep dan asumsi tentang Allah itu salah, maka konsep dan asumsinya tentang hal-hal yang dia lakukan berpotensi salah pula. Dia merasa tindakannya benar padahal tidak benar. Bahkan ia merasa bahwa ini kehendak Allah padahal belum tentu demikian. Dalam hal ini kita harus sangat hati-hati, ya. Di sini harus sangat hati-hati, sebab kalau kita melakukan hal-hal di luar kehendak Allah dan membiasakan diri melakukan hal-hal di luar kehendak Allah, berarti kita telah hidup dalam keadaan tidak memiliki atau kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan Allah itu dimiliki oleh seseorang ketika ia melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah, di dalam gairah Allah, ya. Jadi kalau kita membiasakan hal itu, ketika kita melakukan sesuatu di luar gairah atau spirit Allah, kita akan merasa sakit, merasa sangat terganggu, dan jiwa kita terganggu. Sebaliknya, orang yang biasa memuaskan keinginannya, memuaskan gairahnya, maka ketika hal itu dipenuhi, dia tidak akan puas, tapi dia sakit. Dia harus memuaskan, dia harus melampiaskan gairahnya tersebut. Ketika seseorang melampiaskan gairah, satu keinginannya tidak sesuai dengan gairah atau spirit atau kehendak Allah, sejatinya ia tengah memberi kesempatan kepada iblis. Alkitab menasihatkan di dalam Efesus 4 ayat 22-24. Katanya demikian, ya, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ada nafsu yang menyesatkan di dalam diri kita, yang didorong oleh gairah spirit dan kehendak yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, ya. Jadi supaya kami dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar, seseorang kepada yang lain, ya. Berkatalah benar antara seseorang kepada yang lain, karena kita ini adalah sesama anggota. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.